17-an itu aku tahu doa ini. Maka sejak itu aku praktekkan tiap hari, setiap sholat aku baca, atau paling enggak setiap hari dibaca doa ini. Maka tidak pernah aku merasakan lagi yang namanya kekurangan untuk kebutuhan makan, baju. Jadi dua itu, ataupun bayar uang kos, tidak pernah lagi merasakan kekurangan. Hai teman-teman, welcome in my channel. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi, Ratna. Kemarin aku menjanjikan akan sedikit mengungkap doa-doa di bukuku Doa-doa Kunci Rezeki dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, aku mulai dari pengenalan. Di buku itu kita dikenalkan mengenai rezeki. Jadi beliau menyampaikan bahwa rezeki itu tidak hanya uang atau berupa materi, tapi rezeki itu juga ketenangan, kedamaian hidup. Nah, ini mungkin semuanya sudah paham, tapi bentuknya mungkin bisa didetailkan di sini. Belum mendetailkan di sini bentuk rezeki yang berupa kenyamanan atau ketenangan hidup itu seperti apa sih? Nah, maka beliau di sini menyampaikan, misalnya contohnya mampu bekerja dengan baik di pekerjaan kita, kemudian memiliki jiwa optimis, berpikiran positif, dan memiliki teman yang baik. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk rezeki yang dikatakan sebagai suatu kenyamanan. Dan juga mampu beribadah dengan baik itu adalah juga suatu rezeki, karena banyak orang yang malas dan banyak orang yang tidak melihat ibadah itu sebagai suatu kewajiban. Nah, itu semuanya rezeki, teman-teman. Itu yang diceritakan di buku ini tentang hakikat rezeki itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang aku juga pahami adalah yang ingin aku sampaikan ke teman-teman tadi, itu rezeki itu seperti apa gitu ya, bukan hanya materi. Kemudian di buku itu dibahas cara berdoa. Tapi sebelum cara berdoa, kita diberikan suatu hadis Nabi bahwa bukan suatu hadis Nabi, suatu surat Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 60, bahwa Allah berjanji akan mengabulkan doa. Berdoalah kepadaku, pasti kukabulkan bagimu. Jadi ini janji, dan kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan, kalau tidak di dunia maka di akhirat. Itu disebutkan di situ. Nah, kemudian ada hal-hal yang menjadi penghalang suatu doa itu dikabulkan, yaitu kalau di sini disampaikan misalnya kita melakukan dosa, doa itu bukan untuk kebaikan, misalnya untuk kejahatan atau tidak menyukai orang lain dan sebagainya, itu juga merupakan penghalang. Kemudian hatinya lemah, nggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kemudian makan makanan haram, itu juga suatu penghalang bahwa doa kita akan dikabulkan. Kemudian dosa ini banyak sekali, misalnya maksiat, ya bisa jadi sih kita merasa itu suatu dosa kecil gitu ya. Contohnya melihat film yang gak jelas di kos-kosan, atau gambar-gambar yang memang tidak bisa yang tidak boleh kita lihat, maksudnya memperlihatkan aurat dan sebagainya. Itu adalah suatu dosa atau kemaksiatan yang akan menjadi penghalang bagi doa kita untuk dikabulkan. Itu disampaikan di sana. Dan syarat terkabulnya kita mengulang-ulang 3 kali, hatinya yakin, kebalikan dari yang tadi. Kemudian juga tidak terburu-buru, maksudnya cuma sekali berdoa terus oh iya nggak dikabulkan nih doanya, ya udah nggak berdoa lagi. Nah, itu juga salah satu bentuk ketidakyakinan. Nah, kemudian adabnya seperti apa? Kalau yang diajarkan di sini, yang disebutkan di buku ini masih di buku ini, jadi aku belajar dari buku ini, dan teman-teman nanti bisa melihat buku ini kalau misalnya mau dicari. Tapi ada beberapa hal isinya yang aku sampaikan, mana tahu bisa dipraktekkan dan bisa menjadi pengetahuan, serta bisa menjadi hal yang nantinya mungkin bisa untuk mendapatkan rezeki yang berkah, itu mudah-mudahan. Jadi di sini adabnya, yang pertama itu kita dianjurkan untuk berwudu, kemudian menghadap kiblat, mengangkat tangan seperti ini, kemudian juga merendahkan hati atau khusyuk, dan diulang sebanyak 3 kali. Bisa menggunakan Asmaul Husna dan diakhiri dengan salawat.
Salawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga diawali dengan istighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabi rasulullah ajma'in. Kemudian bentuk doanya kita menyebut nama Tuhan, Rabbi firli, kemudian baru doa lain. Biasanya kan seperti itu awal doa. Atau Allahumma Rabbana, itu juga bentuk-bentuk doa. Nah, itu ada berdoa, cara berdoa. Selainnya kemudian kita yakin dan percaya bahwa doa kita akan dikabulkan. Kemudian yang dibahas di sini kemarin aku sampaikan kunci-kunci rezeki itu seperti apa. Ada beberapa hal, istighfar, tawakal, sholat dan sabar, kemudian juga sedekah, syukur. Nah, itu semuanya kunci-kunci rezeki. Jadi teman-teman bisa praktekkan itu. Memang praktek hal-hal seperti ini bukan seperti 1-2 hari, tapi terus menerus gitu. Nah, kemudian disebutkan zikir yang mana di Al-Quran yang bisa menambah rezeki, dan semuanya mungkin banyak yang sudah tahu. Yang pertama itu Al-Waqiah, kemudian ternyata juga ada Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini bisa kita ulang-ulang, misalnya 10 kali, 21, atau 100 kali dan sebagainya. Kemudian penutup surat Al-Baqarah itu juga ayat-ayat rezeki. Yang terakhirnya penutupnya nanti dilihat aja. Kemudian ada Al-Isra ayat 111, itu juga ayat-ayat rezeki dalam Al-Quran. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan itu semua. Kemudian yang aku sampaikan lagi, ada beberapa cara untuk mendapatkan rezeki yang surprise atau tidak terduga lah gitu bahasanya ya. Jadi kita dianjurkan di bukunya membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, penguasa yang maha benar dan maha nyata. Nah, ini kita ulang 100 kali setiap hari, tujuannya agar kita terhindar dari kemiskinan. Kemudian yang kedua, yang juga merupakan hal-hal yang surprise atau tidak terduga, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, ini dibacanya juga 100 kali, tapi sebelum subuh. Jadi sebelum subuh, 10 menit atau 15 menit sebelum subuh kita baca 100 kali. Dan dikisahkan di buku tersebut bahwa pada masa Rasulullah, para sahabat ada yang kekurangan harta, sangat kekurangan harta, sampai dia nggak bisa makan gitu, diceritakan. Kemudian datanglah ke Rasul dan juga kepada para sahabat yang menjadi khalifah, diajarkan doa seperti itu. Maka beberapa bulan kemudian dia bahkan kesusahan menyalurkan rezeki yang dia dapat. Jadi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, itu dibaca 100 kali sebelum subuh. Sangat besar manfaatnya untuk menambah rezeki kita. Catatannya yang tadi itu ya teman-teman semua, rezeki-rezeki yang surprise ini akan kita peroleh ketika kita tidak melakukan yang haram, tidak memakan yang haram, dan juga melaksanakan ibadah, terutama yang ibadah sholat wajib, ibadah-ibadah wajib, misalnya puasa wajib, sholat wajib, dan sebagainya. Kemudian yang pernah aku praktekkan adalah doa-doa yang diajarkan di buku ini. Yang pernah aku praktekkan adalah doa kecukupan rezeki atau rezeki yang cukup gitu. Banyak di sini sih bahasanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan rasa cukup dan kekayaan. Jadi aku ulangi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu yang dibaca setiap hari. Nah, ini pengalaman aku mempraktekkan ini sejak aku 3 tahun yang lalu membaca doa ini. Alhamdulillah, selama kos di Jakarta tidak minta lagi kepada orang tua, misalnya biaya kos atau apapun, makan. Padahal dulu sebelumnya aku selalu kekurangan tuh akhir-akhir bulan itu. Tapi setelah mempraktekkan doa ini, persisnya 3 atau 2 tahun, 2017-an ya, 2018 atau 2017-an itu aku tahu doa ini. Maka sejak itu aku praktekkan tiap hari, setiap sholat aku baca, atau paling enggak setiap hari dibaca doa ini. Maka tidak pernah aku merasakan lagi yang namanya kekurangan untuk kebutuhan makan, baju,
Jadi dua itu, ataupun bayar uang kos, tidak pernah lagi merasakan kekurangan, aku harus minjam dan sebagainya, itu tidak pernah lagi, alhamdulillah. Jadi teman-teman boleh praktekkan ini dari pengalamanku. Doanya, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan tidak kekurangan untuk kebutuhan makan, sandang, atau tempat tinggal gitu. Tempat tinggalnya tidak harus punya rumah sendiri ya, maksudnya kita mampu membiayai itu semua gitu. Nah, kemudian ada lagi yang aku praktekkan, doa Nabi Yunus, tapi ini semua mungkin sudah paham juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini aku prakteknya adalah ketika merasakan misalnya kesedihan, atau ya rasa ketidakberdayaan, rasa tidak bisa melakukan sesuatu atau sulit melakukan sesuatu hal dalam pekerjaan misalnya, atau merasa dibenci orang misalnya. Nah, ini doa ini aku baca, bisa baca 100 atau 50 sampai 100 kali, tapi aku membacanya 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setiap merasakan perasaan-perasaan kesedihan dan sebagainya tadi, ini terlihatnya adalah dampaknya kepada diri kita adalah ketenangan. Jadi kita akan diberi ketenangan, yaitu dampak salah satu rezeki itu kan salah satunya kenyamanan ataupun ketenangan tadi. Jadi itu dua pengalamanku mempraktekkan doa dalam buku ini. Tapi yang lainnya tadi seperti yang aku sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada zikir-zikir Al-Qur'annya tadi, kemudian cara berdoa, dan juga hal-hal yang menjadi penghalang doa. Itu yang aku bisa sampaikan dari buku Ustadz Yusuf Mansur. Hal-hal yang baik di sini menurutku, mungkin teman-teman bisa praktekkan dan juga bisa menjadi gambaran dan juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan.